Halo semuanya, kembali lagi di acara SMM Screening Malam bersama Profesor tentunya. Dan seperti biasa kita akan menganalisa indeks harga saham gabungan kita ya, IHSG, dan juga kita akan mereview ulang saham-saham yang sudah kita screening sebelumnya. Dan disclaimer on bahwa ini bukan ajakan beli maupun ajakan jual ya. Jadi setiap kerugian maupun keuntungan ditanggung pihak masing-masing. Dan kita langsung saja menganalisa IHSG ya, pada hari tanggal 18 ya, atau hari Senin. Nah, ini adalah 18 Oktober 2021 cuy. Dan seperti bisa kita lihat, IHSG hari ini sebenarnya dia sempat tertingginya itu high-nya di angka 6.684 ya, namun closingnya itu di level 6.658 ya, dan terendahnya dia sempat down juga di level low-nya itu di 6.620 ya. Kalau kita lihat ini sudah mulai retest ya, retest resisten di ini adalah puncak tertingginya ya di tahun 2018 di level 6.653. Nah, jadi ini adalah resisten di mana akan membutuhkan sedikit tenaga ya, membutuhkan tenaga untuk breakout ya, untuk breakout di level 6.693 ya. Semoga saja dengan bertambahnya investor lokal ya, seharusnya sih bisa ya. Seandainya dana yang masuk di bursa kita semakin banyak, seharusnya bisa menembus di tahun 2018 gitu. Seiring dengan bertambahnya jumlah investor di bursa kita. Dan kalau kita lihat sebenarnya ini ada sedikit ya, belum sampai sih, belum menyentuh resistennya di 6.693, belum menyentuh, tetapi sini kemungkinan bakal pullback dulu mungkin ya. Mungkin di titik ini dia bakal koreksi ketika dia retest di resisten. Mungkin dia sempat breakout ya, cuman dia tidak mampu closing di atas 6.653 ya. Jadi ujian terakhir ya IHSG pada akhir tahun ini adalah di 6.693. Nah, ini ujian terakhir untuk indeks kita gitu. Dan langsung saja kita akan mereview ulang saham-saham yang sudah kita screening sebelumnya. Nah, ini adalah kita memakai aplikasi MI Broker. Kenapa MI Broker? Karena aplikasi ini sudah saya coding ya, AFL-nya. Jadi ini sesuai dengan strategi plan saya, dengan strategi trading saya gitu. Oke, ini sudah saya coding dan langsung saja kita lihat. Yang pertama ada MPMX. Oke, walaupun saham ini ya. Nah, MPMX ini dia tertahan di EMA 65-nya ya. Nah, ini saya sebelumnya ini sempat katakan bahwa ini adalah sebenarnya kesempatan untuk buy ya. Karena dia EMA 65 ini cukup kuat gitu. Nah, dan hari ini dia naik sebesar 1,4 gitu ya. Walaupun sebenarnya lahannya ya sudah mulai memerah ya, tapi saya lihat ini ada potensi dia bakal rebound atau teknika rebound ya di sini. Oke, jadi oke lah untuk MPMX masih oke selagi tidak di bawah EMA 65 ya. Berikutnya ada RALS ya, yang hari ini koreksi sebenarnya. RALS ini koreksi sebesar 1,8 ya, dan ini koreksi yang wajar sih ya untuk RALS. Koreksi yang wajar, dan ini lumayan jauh ya, kita banyak di 665 dan sekarang bahkan sempat ya di 800, bahkan sempat menyentuh angka 800. Jadi ada 200 poin lebih ya, 200 poin lebih sudah kita kumpulkan ya RALS ini swingnya. Jadi lumayan. Bagi kalian yang mau beli sih saya tidak sarankan ya, cuman saya ingin tetap menjaga ya bagi yang beli di bawah, apakah masih layak untuk di hold atau udah harus di TP gitu. Jadi saya hanya
melihat juga ya, walaupun saya sempat mempunyai RALS ya, cuma kemarin saya take profit ya di sekitar sini. Nah kemudian di sini dia mantul kembali. Dan ini cukup kuat pantulannya ya. Jadi saya kemarin nggak sempat beli lagi sih gitu, nggak sempat beli. Mungkin ada kawan-kawan yang sempat beli di sini ya, jadi jadi kita lihat dulu perkembangannya untuk RALS gitu. Oke, nah itu RALS. Berikutnya ada BBRI. Nah ini saya masih punya sih ya BBRI, dan ini saya belinya di kisaran nggak sampai 4.000, di kisaran sini sih saya beli di 3.800an ya, dan hari ini tetap naik, dan ini masih good ya. Dari channel trennya masih oke ya, masih di tengah-tengah, masih oke, dan belum ada tanda-tanda dia bakal berbalik arah gitu. Belum ada berbalik arah, jadi masih oke untuk BBRI. Jadi masih good untuk swing, dan ini saingannya ini ya BBNI ya. Nah kita lihat dulu ya, BBNI versus, kita lihat kenaikannya BBRI. Saya masih penasaran sih, mana yang lebih tinggi kenaikannya, BBRI atau BBNI ya, karena saham ini lumayan kuat naiknya ya. Untuk BMRI saya belum nengok sih tentang kenaikannya. Oke, kita lihat dari teknikal reboundnya ya, dari pantulan pertamanya sampai sekarang ini. Kalau aduh sorry. Oke, nah kalau BBRI itu naiknya ketika dari pantulannya itu sudah 26% ya. Kalau BBNI 26% cuy, 26% versus kan BBNI lumayan kuat juga ya kenaikannya. Nah, kita mulai dari sini. Oke. Gila. Kuat BBNI ya gitu ya, 41 ya. 40-an. 2 kali lipat dari BBRI ya kenaikannya. Lumayan untuk BBNI. Lumayan kuat sih ya BBNI. Ya, wajar sih kenaikan lebih 40. Oke, itu saja. Cuman rasa penasaran saya. Oke, berikutnya kita akan melihat setelah BBRI ada KF. Oke, untuk KF chartnya hari ini lumayan jelek. Oke, swingnya sudah muncul sih ya, sudah muncul tanda dia bakal berbalik arah. Nah ini kalian bisa TP bagi yang sudah cuan ya, karena kita beli yang di sini bisa TP sebagian bagi yang mau. Atau malah ini kesempatan untuk menambah barang ya, atau nambah muatan, karena di sini kita bisa lihat ada EMA 65 dan EMA 13 yang bisa jadi ini ya reboundnya ya, titik pantulannya. Nah di angka ini cukup kuat ya penahannya di 2545 ya. Nah ini dua support yang sangat kuat gitu menahan pantulan KF. Oke, nah untuk KF masih good, masih oke. Saya sih masih oke ya, belum ada jual juga, belum ada TP, dan juga belum ada nambah sih. Saya masih wait and see, nengok besok gimana keadaannya gitu. Oke, dan kalau di bawah EMA 21 udah bahaya ya. Udah bahaya cuy. Sebaiknya kalau misalnya di angka 2540-an itu, kalau misalnya dia nembus closingnya, sebaiknya langsung saja dijual ya untuk KF gitu. Oke, berikutnya ada ULTJ. Oke, ULTJ masih sideways, candlenya doji dan naik sebesar 0,6 ya. ULTJ masih oke. Oke, berikutnya ada BJTM. BJTM juga mengalami kenaikan 0,6 ya, dan belum terbang secara signifikan untuk BJTM. Saya lihat BJTM oke, 5% ya dari tempat beli ini, 5%an BJTM good untuk BJTM, bagus. Berikutnya ada INAP. Oke, INAP juga mengalami kenaikan hari ini sebesar 0,4
dan berada di level 2450. Nah, ini inap juga bagus ya. Inap juga bagus chartnya. Dan di atas EMA 65. Oke, good untuk inap bagus. Masih jauh lagi ya. Wah, ini bagus nih inap. Inap bagus ya. Cuman saya belum sempat beli sih. Kelupaan cuy. Berikutnya ada ASI. Nah, kita lihat. Nah, sebenarnya ASI ini udah 2 kali kita beli ya. 2 kali kita buy gitu. Dan hari ini mengalami penurunan sebesar 0,4 ya. Nah, ini sudah mulai tanda-tanda pelemahan ya, sudah mulai lelah tinggi ya AO-nya, tenaganya. Nah, ini kemungkinan bakal koreksi dulu ya, kemungkinan. Nah, ini sebaiknya TP ya untuk ASI, walaupun sebenarnya belum ada teknikal ini ya, berbalik arahnya ya. Tapi ini kemungkinan dari awalnya sudah lumayan tinggi ya. Jadi ada kemungkinan dia bakal melakukan penurunan ya. Udah lumayan tinggi kan dari sini ya, hampir. Jadi kemungkinan dia bakal koreksi dulu. Nah, ini bisa di TP untuk ASI ya. Bagi yang punya di harga sini ya, buy 550. Nah, ini ada sekitar 700 poin ya dari sini, lumayan profitnya. Berikutnya setelah ASI ada EKAT. Oke, EKAT hari ini mengalami kenaikan sebesar 0,7 ya. Oke, good. Untuk EKAT good. Dan lahannya kembali menghijau ya. Dan ini belum menembus EMA 65 ya. Oke, good untuk EKAT. Berikutnya ada HMSP. HMSP ini sempat naik tinggi ya, tadi saya lihat sebentar. Oke, HMSP masih good juga ya. Nah, dia sempat tertingginya itu di 1180 ya. Cuman kembali closingnya di angka di level 1150. Ya, sayang sekali tidak sampai bertahan ya. Tidak sampai bertahan di level 1180-nya gitu. Oke, tapi untuk ini masih oke, masih good untuk HMSP. Oke, kita akan melakukan screening ya. Kita cari-cari apakah ada yang bagus gitu. Dan untuk SMM sendiri masih bagus ya. Masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi belum ada yang bisa ditambahkan ya. Dan kita akan langsung melakukan screening ya. Tepat ya, ini tanggal 18. Langsung kita scan apa saja yang muncul ya. Jadi ini bisa ya kalian analisa ulang ya yang muncul di screening saya ini. Kalian bisa lakukan analisa ulang dan melihat support dan resistance dan mengukur reward dan risknya. Oke, dan melihat bagaimana potensinya gitu sih. Oke, langsung saja kita vertikal double. Pertama ada ABMM, lumayan tinggi kenaikannya ya. Hari ini kenaikannya sebesar 5,7 ya, lumayan lah. Ini sepertinya membuat all time high lagi ya. Top hari ini juga 17% kenaikannya ya, rawan koreksi yang naik tinggi-tinggi. Dan BEMAS juga 13%, lumayan tinggi. BNBA gila cuy, BNBA is back. BNBA naik sebesar 15. Dan ini depolanya memang breakout ya dia. Memang breakout BNBA ini. Polanya emang breakout cuy. Oke, ini saya nggak sarankan untuk beli ya BNBA. Sangat berbahaya cuy. BNBA. Oke. Walaupun di sini banyak gap ya untuk BNBA. Ada banyak gap masih. Gila sih BNBA. Tapi perbankan emang saya bilang emang bakal bagus ya. Selain BBRI, selain bank besar ya, bank yang kecil juga lumayan ikut gitu.
Power hari ini naiknya 3,9. Lumayan menarik untuk power. Lumayan oke. Dan bisa dibilang ini menembus resisten ya. Menembus resisten. Dari data tradingnya juga menembus. Oke sih untuk power. Breeze, nah ini bank juga ya. Dan hari ini dia nembus EMA 65 dan hari ini dia naik sebesar 5,6. Nah, saya sudah bilang di SMM sebelumnya bahwa bank ini bakal bagus gitu. Jadi consumer good, bank ini ya konvensional ya, bukan bank digital, bank konvensional baik yang besar yang besar maupun yang kecil secara kapitalisnya. Polu, nah ini jadi saya sempat screening dulu ya sebelum membuat ini, dan sen ini lumayan menarik ya, lumayan menarik hari ini walaupun naik 6 dan sebelumnya 5, jadi ada 11% ya kenaikan ketika technical rebound. Nah ini kita bisa pasang sini resisten ya, dari kita ambil dari candle yang ini. Nah, sen ini kenapa saya menarik? Karena sejujurnya saya lebih banyak dapat profit di sen ini ya. Dan sen ini polanya kalau kita lihat ya, dia sering membuat seperti naik tinggi terus koreksi. Nah, ini polanya hampir mirip ya dari sebelumnya ini ya, kalau kita lihat. Nah, jadi sekarang ini sen ini berada, kita besarkan dulu. Nah, jadi sen ini mirip seperti di chart yang ini ya, atau seperti di bagian sini. Nah, jadi dia seperti membuat pola begitu ya. Nah, ini topnya. Nah, jadi kita ada di bagian sekitar di sinilah ya mungkin. Nah, jadi ini sen ini rawan. Jadi sen ini lumayan oke sih. Saya mungkin akan masuk ya untuk sen, dan saya cari posisi entry dulu untuk sen. Nah, kita akan menganalisa ya sen ya. Kita akan membuat trading plan. Kita akan mengukur reward and risk-nya. Nah, ini sen. Hari ini dia salah. Ini sepertinya bukan sen Indonesia. Nah, ini dia. Nah, ini baru sen Indonesia ya, cuy. Oke, pertama di sini ada support ya. Support. Nah, ini sepertinya saya sudah menganalisa juga ya sebelumnya. Dan ini tepat ya mantulnya di support yang saya bikin. Dan ini ada resisten yang di atas sini, dan sebenarnya sini ada resisten juga. Oke. Yang pertama yang harus kita lihat adalah kenaikannya dari support yang ini ya. Nah, ini sudah naik sebesar 15 oke. Sekitar 15%. Jadi seandainya dia gagal ya menembus ini, dia bakal turun ya, drop sampai 15%. Nah, jadi caranya kita buy 2 kali, 3 kali cuy. Buy-nya 3 kali. Buy-nya 3 kali ya. Pertama di sini kalian bisa langsung meng-HK ya. Meng-HK berikutnya adalah di tengah-tengah sini di 300 oke. Dan kemudian di 274. Tapi ini agak dekat sih, di 290 kayak 295 deh. Nah, jadi kalian bisa beli di 3 titik ini ya. Bisa beli di 3 titik ini, apalagi ketika IHSG lagi bull seperti ini ya. Ini kemungkinan dia breakoutnya lebih gampang gitu ya. Lebih gampang breakout, dan juga orang ketika lagi bullish seperti ini orang lagi FOMO gitu, makanya dia lebih gampang resistennya itu tembus ya, ketimbang dia kembali ke support. Jadi kemungkinannya bakal tembus ya resisten, makanya kan buy pertama ya, buy pertama. Dan ini adalah skenario seandainya dia gagal breakout ini ya. Ini adalah skenario nya, jadi besok bisa langsung waktu open ya, kalian bisa pasang di 318 beli. Dan oke, tetap hold aja gitu dananya. Ini sekitaran, saya sarankan sih 30 ya, 30% dari satu modal emiten. 30% ya, atau 20 ya. Kemudian di 2 ini 30, jadi 50.
Kemudian takhirin ada 50%, jadi pas 100 ya. Oke, nah itu untuk sen. Kemudian kita akan melihat lagi saham yang lain. Setelah sen tadi ada apa lagi cuy? PJAA. PJAA lumayan tinggi ya. Nah, ini bagus juga ya. Lumayan bagus. Nah, ini saya suka ya yang naiknya kecil-kecil seperti ini. NFCX. Wah, ini menarik ya sahamnya. Lumayan menarik. Nah, ini sih saya sangat suka ya saham-saham seperti ini. Oke, kemungkinan saya akan beli sih NFCX. Bagus ya. Bagus sahamnya. Walaupun kurang liquid ya apa ya. Astaga. Saya lihat dulu ya bid offer ya. Lumayan. Market cap-nya 6 T ya. Support gorengan sepertinya. Naiknya terlalu tinggi coy. Tapi ininya bagus ya. ROA dan ROE ya, return on equity-nya ini sama apa nih? Oh, teknologi. Oh, saham teknologi cuy. Wah, ini salah satu yang sudah mulai rebound ya. Memiliki visi pertukaran hubungan digital terbesar Indonesia. Bidang usaha PT Nemsin bergerak pada sektor layanan pedagang, jasa dan investasi. Jasa teknologi informasi dan digital. Abraham, presiden direkturnya Abraham, direkturnya Ivan Ekancono, Suyandi Jaje Martin. Lumayan perusahaan teknologi. Nah, ini sepertinya setelah nanti koal dan juga pertambangan sudah mulai ya, gas-gasan dan semen enggak sih, pokoknya ya energi udah selesai, kemungkinan bakal kembali lagi ke teknologi ya. Saham teknologi lain yang itu adalah apa ya, Sembang Digital, DCII. Kita lihat DCII apakah sama juga. DCII masih sideways sih ya, dan ini lumayan nih. NFCX 1 juta. Oke lah, saya pertimbangkan ya. Koni. Nah, era sudah bagus ya. Saya sudah beli sih di bawah sini. Nah, ini sebenarnya saya belinya ketika di sini ya. Kemudian di sini dia koreksi. Walaupun sini signalnya sudah jual ya, tapi entah kenapa kemarin itu saya nunggunya di ini ya, di 575 di bawah ini. Kemudian karena modal saya masih banyak gitu, jadi saya mau beli lagi buy ketiga ya, walaupun buy kedua karena saya baru beli sekali. Jadi saya mau beli lagi di 575 dan ternyata tidak dapat ya, dan hari ini naik sih. Walaupun saya sempat lagi beli kemungkinan di sini. Jadi ini support yang sangat kuat di sini. Jadi saya beli lagi di bagian sini ya, first down. Tapi nggak terlalu. Kemarin minusnya cuma 3%an lah gitu. Jadi saya beli lagi, nambah muatan, dan alhamdulillah hari ini naik gitu. 10%. Ya 10% naik. Berikutnya ada ESIP. ESIP 13% ya. Lumayan cukup tinggi kenaikannya. Ini FMII ARA ya 25%. ISAT cuy 4,6. Lumayan bahaya sih ya ISAT, walaupun ada technical rebound. Oke, berikutnya ada IATA. Ini sama apa lagi cuy, tiba-tiba naik ya IATA. Oke, Hero, Setway, HDI. Nah, ini lumayan bagus kayak HDIT. Ini sama apa lagi cuy, HDIT. Oke, kita lihat dulu saham apakah HDIT ini.
HDIT. HDIT ini bergerak pada bidang teknologi juga ya. Oke, jadi teknologi ini udah 2 ya, Ribbon ya. Oke, saya akan memantau HDIT dan juga NFCX ini ya. Tapi tidak akan saya masukkan di SMM, cuman saya untuk list pribadi ya. Lumayan menarik chartnya. Oke, dulu saya bikin dulu. HDIT ya. Saya masukkan nanti takut lupa ya, HDIT dan juga NFCX. Nah, ini 2 saham teknologi yang lumayan menarik ya. DCI masih sideways. Cuman kalau yang untuk 2 ini sudah ada teknika rebound ya. Oke, saham teknologi apa lagi ya yang kalian ketahui, komen di bawah, yang kemungkinan seperti 2 saham ini ya. Kalian bisa komen di bawah sahamnya bagi kalian yang mempunyai saham andalan teknologi gitu. Oke, nah itu saja mungkin SMM kali ini. Selamat malam semuanya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan kita akan ketemu lagi di video SMM berikutnya. Bye-bye semuanya.